sebuah hadis dikatakan setiap pagi anggota tubuh kita berkata pada hati, kalau kamu lurus, maka kami akan lurus. Kalau kamu bengkok, maka kami pun akan bengkok. Dan bisa diartikan tandanya kalau kamu kuat, kami juga akan kuat. Tapi kalau kamu lemah, maka kami pun akan lemah. Ini pemahaman yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Nah, ketika hati kita lemah, maka fisik kita pun lemah. Ya. Ketika hati kita kotor, untuk melakukan kebaikan nggak bisa. Jadi fisik kita dilemahkan dengan maksiat yang kita lakukan gara-gara lemahnya hati kita. Makanya hati itu adalah sesuatu yang perlu dijaga. Dalam sebuah wasiat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ini seorang sahabat yang ditakuti oleh setan. Seorang sahabat yang luar biasa dengan istihadnya. Dikisahkan bahwa ketika itu Umar bin Khattab melepas pasukan Islam menuju peperangan Qadisiyah. Yang mimpin pada saat itu dipimpin oleh seorang sahabat mulia bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ketika berangkat, maka sebagai pimpinan tertinggi umat Islam memberikan wasiat kepada pasukannya. Saya bacakan. Amma ba'd. Aku memerintahkanmu dan seluruh anggota pasukan untuk bertakwa kepada Allah. Nah, ini kalau kita bicara dengan ketakwaan, berarti ini target yang sedang kita yang sedang kita kejar, yang ingin kita raih di bulan Ramadan. Maka wasiat seorang pemimpin ketika itu, yang pertama untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dilanjutkan dalam setiap keadaan. Jadi enggak kalau misalkan pagi takwa, siang maksiat, sore takwa, malam maksiat, bukan itu, di setiap keadaan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ketakwaan itu terlihat. Lalu beliau mengatakan lagi, karena takwa kepada Allah adalah senjata yang paling kuat dan strategi yang paling jitu untuk mengalahkan musuh. Jelas sekali gamblang di sini. Jadi Umar bin Khattab memahami bahwa ketika orang bertakwa, nggak ada yang bisa mengalahkan. Kalaupun ketika nyusun strategi, maka strategi yang disusun pasti akan memperoleh kemenangan. Nah, ini kelebihan umat Islam. Ya. Ketika mereka menjadi orang yang bertakwa, maka insya Allah akan mampu menghadapi musuh-musuh yang ada di hadapannya. Maka kemudian beliau melanjutkan lagi, aku memerintahkanmu dan seluruh anggota pasukan untuk berhati-hati terhadap perbuatan maksiat. Jadi poin kedua, setelah poin pertama itu untuk menjadi orang yang bertakwa, yang kedua jauhi maksiat. Lebih dari hati-hati kalian terhadap musuhmu. Jadi dalam bab maksiat ini harus lebih hati-hati dibandingkan musuh yang ada di hadapan kalian. Itu masih daripada perkataan Umar bin Khattab. Karena maksiat yang kalian perbuat lebih aku khawatirkan daripada kekuatan pasukan musuh. Nah, ini satu ketegasan, ya. Musuh sehebat apapun, sekuat apapun, ya akan lemah di hadapan orang beriman yang menjaga diri dari maksiat. Akan lemah, akan hina di hadapan orang beriman. Karena apa? Karena orang beriman adalah orang-orang yang bertakwa, dan ketika bertakwa dijanjikan dengan berbagai hal yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain. Sahabat Syifa yang dimuliakan Subhanahu wa taala, sebagai gambaran, ya, ketika perang Qadisiyah itu dari segi jumlah aja kaum mukmin itu kalah, ya. Orang Persia itu adalah kekuatan yang paling dahsyat ketika itu. Orang Faris, orang Rum itu adalah dua kekuatan yang luar biasa pada masa itu. Dan luar biasanya lagi bahwa ternyata Rum itu kalah dengan Persia. Dalam beberapa kisah disebutkan selalu kalah. Makanya kenapa ada penjelasan bahwa
nanti satu masa umat Kristen akan mampu mengalahkan Persia, dan itu kemudian dikabarkan oleh Allah kepada Rasulullah dalam Al-Quran. Ya. Jadi kuat. Nah, kekuatan mereka luar biasa dibandingkan kekuatan kaum muslimin. Nah, yang membuat kaum muslimin ini kuat apa? Karena kaum muslimin ini memiliki hati keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasa pengorbanan dan banyak lagi hal-hal yang membuat umat Islam walaupun dari segi jumlah lebih sedikit, dari segi kekuatan juga lebih sedikit, dari segi latihan juga sedikit, tapi karena mereka punya ketakwaan, apapun kekuatan yang dahsyat ketika itu tidak ada arti apa-apa bagi mereka karena mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat Sifain Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan kembali. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, "Fata'ammal quwwata abdan Faris wa Rum." Perhatikan kekuatan tubuh kaum Persia dan Romawi. Ya. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, orang Rum ini kan mungkin kalau sekarang ini lebih identik dengan Eropa ya. Dan kemudian juga sekarang mungkin banyak juga di Amerika, karena memang Amerika dibuka oleh negara Inggris ketika itu, dan banyak orang Eropa berlomba-lomba untuk masuk ke Amerika zaman dulu ya. Itu memang orang-orang Eropa itu ya, tinggi besar ya. Di Amerika ketika saya 2 tahun berada di Amerika, saya ketemu dengan orang-orang bule ya, itu orang-orang putih yang dari bahasa Eropa itu pada tinggi besar. Walaupun saya termasuk tinggi juga, tapi saya kalah dengan mereka. Secara fisik luar biasa. Tetapi naudzubillah min dzalik, mereka adalah hamba-hamba yang lemah secara hati. Sehingga gampang dikalahkan. Gampang dikalahkan. Oleh karena itu sahabat Syifa yang dimuliakan Subhanahu wa taala, jaga hati kita. Jangan sampai ternodai dengan hal-hal yang membuat tubuh kita dari hari ke hari semakin lemah. Hati kita dari hari ke hari semakin melemah. Kenapa? Karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta permohonan Allah untuk diberikan hati yang kuat. Diberikan hati yang sehat. Diberikan hati yang terjaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus dari maksiat-maksiat yang terpampang di hadapan kita. Ya. Kalaupun ternyata kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sadar dan bukan disengaja, lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pula dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Syifa, mungkin ini saja dulu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa dampak maksiat itu luar biasa. Dan poin yang terakhir kita bahas adalah bahwa ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikan dampak kepada hatinya. Dan ketika hatinya sudah terdampak dengan maksiat, menjadi lemah, maka akan nyambung kelemahan itu pada seluruh anggota tubuhnya. Naudzubillah min dzalik. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kepada jamaah semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh amal yang mudah dengan ilmu yang kita miliki, dan kemudian Allah mengumpulkan kita dengan baginda Rasulullah di surga Firdausil A'la, dan itulah posisi yang paling terdahsyat. Kenapa? Berkumpul dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga Allah memudahkan kita untuk terhindar dari maksiat-maksiat yang terjadi di lingkungan di mana kita tinggal, dan naudzubillah kalau kita termasuk di antara pelakunya.
Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.